agenda Sinema Bentara pertama di tahun 2015. Dan memang Sinema Bentara pada bulan Januari ini merupakan pemutaran film yang dikhususkan untuk mempersiapkan Festival Film Internasional dalam agenda Sinema Bentara juga yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2015 di Bentara Budaya Bali. Dan pada pemutaran film kali ini bertemakan tentang pulang. Itu tadi sudah disajikan dengan 3 film yang semoga teman-teman juga dapat menikmatinya dengan baik. Kalau berbicara mengenai kata pulang, itu mungkin di benak kita sebenarnya ada 2 arti. Ya, yang pertama arti harfiah berarti kembali kepada keluarga, kembali bersama keluarga, kemudian kembali ke kampung halaman seperti itu. Dan ada arti simbolis yang berarti pulang, di mana kembali ke jati diri. Kita bisa melihat itu secara kasat mata, kita bisa melihat tema pulang itu di 3 film yang baru saja kita saksikan dari suasananya. Kita bisa melihat setting rumah, ada kemudian keluarga, kemudian kita bisa melihat hubungan antara pemeran yang satu dan yang lainnya, di mana mereka mungkin antara ibu dan anak, antara saudara kandung, antara bibi, nenek, itu semua keluarga. Kita bisa melihat indikasinya pertama di situ. Tapi yang membedakan dari ketiga film itu adalah konflik yang coba dibangun, yang mengajak kita berpetualang untuk pada akhirnya melihat mereka kembali. Mereka semua kembali, entah itu kembali dalam keluarganya, kembali dalam jati diri mereka. 3 film yang sudah kita saksikan. Yang pertama ada film Remantun. Film ini sederhana tapi syarat makna. Sutradaranya juga orang Indonesia. Kita bisa melihat di situ nuansa Indonesia sekali. Saya suka karena begitu sederhana tapi syarat makna. Kita bisa melihat di mana objeknya bisa membawa kita dalam cerita itu adalah hanya sebuah lemari, di mana kita bisa melihat 3 orang anak yang diwariskan sebuah lemari masing-masing oleh ibunya. Kita bisa melihat bagaimana dia merawat dan memperlakukan lemari itu, mengindikasikan bagaimana mereka masing-masing menghargai keluarga atau ibundanya sendiri. Kemudian yang kedua kita menyaksikan Selamat Siang Lisa, merupakan garapan dari Syaina Febrianti, dan film ini merupakan salah satu kompilasi dari film mengenai anti korupsi, bekerja sama juga dengan KPK. Di situ kita bisa melihat bagaimana keluarga yang sederhana kembali ke jati dirinya setelah melihat atau ditawarkan beberapa godaan untuk melakukan korupsi, dan mereka tidak menjadikan kemiskinan dan kesederhanaan keluarga mereka untuk melakukan korupsi itu. Manis sekali. Dan kemudian ada Eifema, film yang baru saja kita saksikan, yang mungkin menarik sekali karena ada nyanyi juga. Kemudian konflik yang coba dibangun walaupun hanya dalam satu setting saja, yaitu di rumah, begitu kompleks. Dan film ini juga baru saja telah mendapatkan penghargaan yaitu Golden Bear, dan seluruh pemeran wanita di film ini juga mendapatkan penghargaan Silver Bear. Kita akan berbicara bagaimana sebuah tema, apakah tema pulang, yang mungkin di sini banyak juga merupakan viewer atau suka nonton film, mungkin melihat tema pulang atau kembalinya pemain film itu ke jati diri atau kembali ke rumah kampung halaman menjadi sesuatu yang begitu mainstream atau begitu ideal dari sebuah film, sehingga kita seperti bisa menebak akhir dari cerita film itu. Apakah benar seperti itu? Kita akan membahasnya bersama seorang narasumber yang sudah berada di samping saya. Izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Beliau bernama lengkap Imade Adriana SH, dilahirkan di Bubuan 23 Oktober 1971. Aktivitas beliau yang masih aktif saat ini adalah mengelola website www.mandalimusic.com, kemudian seorang dosen juga di Alma Prima untuk mata kuliah jurnalistik penyiaran, dan dosen di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra IKIP PGRI Bali. Kemudian sebagai pembicara juga untuk pelatihan jurnalistik dan kehumasan. Untuk pengalaman jurnalistik, beliau sebagai reporter mingguan Navili dari tahun 1992 hingga 1993, kemudian redaktur koran Sekolah Wiyata Mandala dari tahun 1993 hingga 1998, menulis resensi film juga untuk rubrik Hiburan Bali Pos Minggu, kemudian sebagai redaktur halaman seni dan hiburan harian Denpos, pemimpin redaksi Bali Music Magazine, dan juga
pernah sebagai redaktur pelaksana harian Bali Tribun dan pengelola atau pemimpin redaksi dari www.mybalimusic.com hingga sekarang. Kita beri aplaus dulu kepada dia yang hadir di kita. Kita Bapak Adiatnya, waktu dan tempat saya silakan. Tadi CV-nya terlalu banyak dibacakan, saya jadi malu sendiri. Kesan ada Pak Madiana itu seorang yang wah gitu. Padahal sebenarnya apa adanya, saya masih belajar itu seperti mungkin juga adik-adik atau teman-teman di sini. Saya disuruh silakan ngapain ya? Memberi materi seperti kuliah. Yang saya lihat itu wajah-wajah teman-teman di sini kayak tegang sekali gitu. Atau apa karena dibikin istilahnya kalau orang Bali bilang mohon maaf gitu ya bahasa kasarnya nastit gitu. Ketika lihat akhir film tadi kan diajak mama begini atau ujungnya gini. Ya lah ada sutradara kan barangkali ada pemikiran seperti itu. Nah, mari kita santai gitu, jangan terlalu tegang seperti itu. Karena pada malam hari ini saya lebih senang sebetulnya di bersharing gitu ya. Karena kita berdiskusi tentang film. Teman-teman juga suka nonton film, saya juga suka nonton film. Makanya ketika kalau saya diminta memberikan seri seperti itu, saya selalu mengatakan jangan keliru menyebut antara pengamat dan pakar. Ada yang mengatakan Pak Nana pakar film, sorry, saya bukan pakar film, saya bukan seorang ahli. Bahkan kalaupun saya pernah dibilang, oh Pak Nana kan pernah jadi sutradara, bagi saya apa yang saya buat itu hanya film-filman, coba aja, main-main aja. Jadi saya masih banyak belajar, saya bukan pakar. Tetapi kalau sebagai pengamat, ya Anda semua juga pengamat, karena Anda tadi nonton perhatikan Anda juga pengamat. Jadi kita sama-sama mengamati, kita sama-sama mendiskusikan. Tapi berbicara soal tema pulang itu, saya ingat ucapan salah satu tokoh apa istilahnya motivator ya. Dia mengatakan bahasanya sederhana, tapi ini mungkin bisa diartikan mendalam. Dia mengatakan ketika kamu sudah capek atau kamu sudah lelah bermain-main, pulanglah. Kalimatnya sederhana aja, tidak kamu sudah capek bermain-main, pulanglah. Nah itu bisa diartikan sangat luas. Artinya kadang-kadang kita merasa dalam kehidupan ini jenuh dengan pekerjaan, ada masalah begini begitu. Ketika Anda merasa jenuh, ketika saat itu kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa, jalan yang terbaik adalah kita pulang. Nah, pulang itu bisa diartikan seperti yang dibilang Ustaz Dewi tadi, pulang ke jati diri kita, melakukan refleksi, melakukan perenungan. Nah, maka itu juga sebelum berbicara soal 3 film tadi, ketika diminta menyampaikan sekedar merata diskusi tentang film pulang, saya ingat satu film Hollywood, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton film itu produksi tahun 2012 kalau nggak salah, itu judulnya The Country Song yang main Gwyneth Paltrow. Nah itu bagi saya juga mewakili satu tema pulang yang sangat-sangat kuat sekali. Bahkan lagu temanya yang dinyanyikan oleh Gwyneth Paltrow juga judulnya Home, pulang, yang barangkali saya terpaksa nyontek karena saya hafal syairnya. Tapi artinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah kata dengan 6, kalau bahasa Inggris kan home, artinya dia bilang 4 huruf. Bagi Indonesia kan, jadi ini adalah kata dengan 6 huruf. Tempatmu pergi untuk menyembuhkan luka, sebuah altar sebagai tempat berlindung, satu tempat yang akan selalu menyambutmu, sebuah kamar tidur di rumah susun, sebuah rumah di atas bukit, di mana kenangan akan selalu menemanimu. Tiap kali kamu kesepian, setelah semua perjalananmu, akhirnya kamu akan pulang kembali. Pulang ketika dunia terasa seperti menghancurkanmu, kamu akan menemukan jalan yang akan mengantarmu pulang. Nah, jadi saat lagunya mungkin terdengar biasa, tapi kemudian sangat dalam sekali pulang itu tadi. Nah, merefleksikan kepada kisahnya sendiri. The Country Song itu tentang penyanyi yang terkenal, tapi kemudian karena banyak konflik antara masalah dengan pacar, persaingan, takut karirnya jatuh segala macam, akhirnya dia terlibat ke dalam penggunaan narkoba, karirnya sempat rancang hancur, terus kemudian teman-temannya berusaha membangkitkan dia, dan akhirnya pada satu kesempatan terakhir ketika membuat konser comeback, dia benar-benar berhasil. Orang menganggap dia sudah pulang kembali, tetapi itu adalah pulang dia yang paling terakhir, karena setelah itu dia memutuskan untuk minum obat begitu banyak, overdosis, dan akhirnya meninggal. Itu pulang yang sesungguhnya, pulang ke sana itu. Nah kalau dilihat dari contoh 3 film tadi,
Yang pertama, kalau yang barangkali punyanya mereka, saya yang mahasiswa IKJ itu, saya sempat melihat dari biografinya, mereka sudah sempat waktu ketika masih mahasiswa, dia bikin film yang eksperimental tentang, kalau nggak salah judulnya Cina di Don Bosco. Jadi bercerita tentang keturunan Tionghoa yang sekolah di SMA Don Bosco di Jogja. Jadi bercerita pola-polaan segala macam dan itu. Itu karya dia yang pertama, menurut saya bahwa itu tema sederhana tapi berhasil diangkat dengan bagus. Dan yang ini yang Lemantur ini yang tahun 2014, barangkali sejumlah teman yang pernah menyaksikan mengatakan, kok ya seperti nonton film di televisi tahun dulu ya di TVRI gitu, seperti nonton film di TVRI, nonton sinetron itu kok kayaknya settingnya hanya segitu-segitu aja, pemainnya hanya sedikit, konfliknya kesannya datar. Begitupun mungkin kalau kita lihat, terutama yang famous ini tadi ya, orang berarti selama 2 jam muter-muter dalam satu rumah ngomong aja segala macam. Bagi mereka yang tidak terbiasa nonton film, artinya film yang memerlukan pemikiran, 10 menit, 15 menit dia sudah akan keluar. Dan itu tidak bisa dibuktikan. Makanya film yang famous ini walaupun menang di Golden Bell tidak masuk ke Indonesia, nggak pernah beredar di Indonesia. Karena kalau ketika dijual di bioskop nggak akan laku di 21. Karena orang disuruh berpikir berat ini menebak cerita apa itu. Tetapi inilah kalau kita lihat gaya dari sutradara punya gaya masing-masing. Contoh misalnya film Lemari gitu ya. Itu pemainnya kan sebagian besar orang Jogja asli. Ada yang hanya Safir pemeran ibunya, itu pemeran film senior, pernah disutradarai oleh Bimbo Amarpun, tapi selebihnya adalah pemain televisi di Jogja. Dan mereka ternyata melakoninya ya dengan istilahnya, kalau kita lihat tidak seperti berakting kan, kalau kita lihat tadi ya mereka hanya seperti bercanda. Nah, ceritanya sederhana, alurnya sederhana, tapi pesannya yang cukup kuat. Begitupun kalau kita lihat di film Selamat Siang Reksa gitu ya, tentang KPK tadi, walaupun ada satu hal jujur saja yang menurut saya mengganjal, kenapa gitu ya, bukannya karena kebetulan saya keturunan Tionghoa juga, kenapa selalu kok diidentikan bahwa kalau pengusaha menyuap Chinese? Nah, ini barangkali bisa kita diskusikan, kita tidak memungkiri, karena apalagi saya nonton kemarin ada penyelundupan sabu-sabu 839 kg yang tertangkap di Jakarta, dalangnya itu orang, bahkan orang Hong Kong yang kebetulan nama di Indonesia, Tionghoa lagi gitu. Nah ini barangkali implikasinya stereotipnya, tapi terlepas dari stereotip itu tadi, kalau kita lihat baik dari Lemantur maupun Selamat Siang Reza ya, itu banyak gambar-gambar yang kalau menurut saya itu gambar-gambar yang puitis sekali. Kelihatannya sederhana tapi puitis. Contoh misalnya ketika film Selamat Siang Raisa, adegan dia memasak ambil beras dari dalam toples itu benar-benar klasik sekali. Orang-orang di kampung zaman dulu seperti itu. Ketika mau masak menakar beras pakai batok kelapa itu. Nah ini yang barangkali kita lupakan kalau misalnya Anda nonton, apalagi nonton sinetron gitu ya, Anda nggak akan menemukan nilai-nilai seperti ini, nggak akan ada. Adegan misalnya kita ke orang dicuci di sungai, terus atau ketika misalnya perhatikan ketika tadi dia mau masak nasi segala macam, ada telur yang digantung dengan keranjang kawat itu. Ini benar-benar hal yang kelihatannya sepele, tetapi diperhatikan dengan detail oleh sutradaranya. Termasuk juga di film Lemantur tadi soal lemari. Karena kalau tidak salah, saya mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube itu ada behind the scene-nya. Persiapan film Lemantur kan nggak lebih hanya sekitar 18 menit. Tapi proses persiapannya mereka sudah mulai bulan Maret 2014. Jadi mulai dari survei, memilih lemari yang untuk cocok segala macam, kecil tetapi dikerjakan dengan luar biasa. Nah, yang termasuk film yang terakhir tadi, barangkali kalau orang berpikir apa susahnya sih bikin film kayak Infamous tadi? Tidak perlu banyak setting, hanya ngobrol, tidak perlu efek, biaya murah segala macam. Tetapi justru kadang-kadang membuat sesuatu yang mudah itu susah, dan sebaliknya membuat sesuatu yang susah itu mudah. Teman-teman dapat rasakan. Membuat sesuatu yang susah itu mudah aja, tetapi membuat sesuatu yang mudah itu susah. Artinya ketika kita membuat sesuatu yang membuat orang muslim nggak ngerti, gampang aja, bikin aja asal-asalan, orang nggak bakal ngerti. Tetapi bagaimana menghadirkan sebuah karya yang kelihatannya sederhana bisa dimengerti kayak tadi, itu kan sebenarnya sederhana sekali ya, famous. Itu butuh kerjaan luar
Apa yang menyebabkan itu? Salah satunya adalah kekuatan dialog dan acting, itu sangat-sangat mendukung. Makanya saya berpikir film-film seperti Infamous tadi sangat, kalau teman-teman yang punya latar belakang teater pasti sudah akan akrab dengan gaya-gaya seperti tadi, bagaimana blocking, acting, dan bahkan nyanyi. Nah, barangkali teman-teman ada yang generasi angkatan baru tidak pernah atau belum pernah nonton film India dalam tanda kutip, film India termasuk juga film musikal yang lain. Justru mereka menyanyi itu kesannya kok aneh, nangis nyanyi, marah nyanyi, gembira nyanyi. Tetapi itulah ungkapan ekspresi yang ada banyak dalam film-film musikal ya. Barangkali juga bisa dicontohkan film yang pernah dibintangi oleh Madonna, film Evita, atau juga ada film saya lupa Richard Gere yang main sama Drew Barrymore, Night atau bukan Night, tapi apa judulnya, juga film musikal seperti ini. Nah, inilah salah satu bentuk ketika misalnya bahwa cerita konflik tidak perlu digambarkan secara harfiah dengan gambar saya memukul Swadewi bisa, tidak perlu dengan begini, tapi dengan kata-kata, dengan nyanyian. Itulah yang dilakukan oleh Infamous. Nah, satu catatan yang lain kalau dikaitkan dengan ketiga film ini, saya selalu mengatakan kalau nonton film itu bagaikan orang istilahnya menikmati satu masakan. Kalau kita hanya sekedar orang lapar, dia makan, sudah habis masakan ini dirasa enak, habis selesai. Ada orang yang nonton film seperti itu. Jadi dia tujuannya apa? Nonton film hanya lihat nonton film, saya ngerti ceritanya untuk hiburan, selesai. Tetapi ketika misalnya kita disuruh menonton film lalu menyimak ada pesan apa di dalam film itu, sama seperti ketika kita makan, kita harus berpikir yang saya makan ini mengandung gizi apa ya? Oh, ini bahannya dibuat dari ini. Oh, ini masaknya terlalu lama. Oh, ini bumbunya kayak begini. Jadi sama-sama seperti itu. Jadi bagi saya nonton film sama seperti orang makan. Kalau misalnya kita buru-buru nggak mengharapkan apa, nggak peduli bahwa isinya apa, ya udah tinggal datang aja makan. Begitu kita rasakan, rasanya nggak enak, nggak dimakan. Itu. Jadi itu mungkin sekedar sharing dari saya. Barangkali ada umpan balik dari teman-teman yang bisa kita diskusikan. Saya persilakan. Itu dia tadi pemaparan awal dari Bapak Madi Adnana. Mungkin sebelum saya mengangkat ke teman-teman, mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang mulai juga membuat film gitu, yang berguru juga dengan Bapak Madi Adnana. Ada anak SMA 3 Denpasar, saya lihat tadi masih ada. Anak Tisma ya. Anak Tisma bukan berguru pada saya justru belum berguru sama mereka gitu. Karena mereka sudah saya dapat juara biasanya anak Tisma gitu ya. Oke, jadi mungkin kita di sini bisa sharing mungkin buat anak muda yang pengen buat film, mau bereksperimen lagi. Tema pulang itu kan seperti Bapak bilang tadi klasik, seperti yang ditampilkan juga dalam film Selamat Siang Melissa. Ada adegan di mana di situ ada panci makan nasi yang sangat sedikit, itu sangat klasik tapi mendalam. Bagaimana apakah sesuatu yang klasik itu masih potensial untuk menjadi begitu menarik? Kemasan seperti apa yang bisa diberikan kepada para sinias-sinias muda dengan mengangkat sesuatu yang gampang saja yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan terlalu bagaimana untuk bisa menghasilkan film yang bisa diapresiasi walaupun itu dari sinias-sinias bagus. Kalau kita lihat yang penggunaan istilahnya background properti yang klasikal macam itu tadi, tentunya di film tadi bukan hanya sekedar biasa ya. Karena kadang-kadang ada film yang backgroundnya klasik, dia menggunakan properti yang kesannya wah ini kayaknya antik, tetapi hanya sekedar background, nggak berbicara apa-apa. Tapi di film tadi penggunaan properti yang klasik segala macam yang mereka memang bagian dari film itu sendiri. Jadi tokohnya tidak perlu bilang bahwa ini panci loh, ini itu nggak perlu. Mereka dengan begitu aja udah tahu oh kan ini klasik. Jadi kalau apakah potensial untuk misalnya digunakan dalam kondisi sekarang, ya tergantung kita mau mengangkat apa gitu. Kita mau mengangkat tema apa, cocok atau tidak. Jangan sekedar misalnya berpikir, wah karena ini klasik saya bikin. Backgroundnya klasik, propertinya klasik, tapi ceritanya modern. Ya nggak nyambung tentunya gitu. Jadi kalau soal menarik atau tidak, kembali kepada ceritanya apa, backgroundnya apa, propertinya apa. Kalau itu klop baru menarik. Kalau nggak klop seperti itu justru malah aneh jadinya. Itu kira-kira. Oke, jadi memang penting korelasi antara apapun itu settingnya dengan cerita yang ingin ditampilkan dan yang pasti moral value yang ingin disampaikan melalui film itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin sharing. Mungkin teman-teman di sini ada pendapat
sendiri gitu mengenai 3 film yang baru saja kita saksikan. Dan saya mempunyai 3 voucher. Bagi 3 penanya terbaik akan mendapatkan voucher kursus bahasa Inggris dari LP sebesar 200.000. Mungkin siapapun yang ingin berbagi. Kalau ajaran guru saya waktu SMA, film yang baik itu adalah film yang bisa menyampaikan pesan dari pembuatnya. Itu yang saya pelajari. Tapi saya pernah mengikuti beberapa seminar, salah satunya dari sineas Jerman waktu itu kalau nggak salah Jerman, di Daneska Veranda. Kalau kita itu tidak bisa membandingkan satu film dengan film lainnya karena mereka itu punya dunianya sendiri. Jadi saya bingung sebenarnya tentang yang mana sebenarnya film bisa disebut bagus ataukah penting, menarik dan sebagainya, karena kita kan tidak bisa membandingkan. Itu yang saya pelajari. Terus soal pesan juga, tadi film pertama saya agak kurang nangkap pesannya soal yang lemari itu. Tapi saya bertanya sama senior saya di sini, Kak Syama juga sinias, katanya justru kalau tidak bisa menangkap arti filmnya itu film yang bagus seperti itu. Jadi saya bingung jadinya kayak gitu. Jadi mungkin bisa sharing bagaimana menurut Bapak film yang bagus itu bagaimana, yang layak tonton bagaimana, karena memang setiap film itu kan punya pesannya sendiri tergantung sutradaranya. Jadi apakah kita yang harus menyesuaikan, apa kita harus belajar lebih untuk menangkap pesannya, apa memang sutradara itu harus bisa mengemas filmnya agar pesannya tersampaikan. Itu aja terbanyak Pak, terima kasih. Sama Quentin Tarantino bikin film, ada mengatakan kalau ingin nonton film yang mudah dimengerti, jangan nonton filmnya Quentin Tarantino katanya. Karena alurnya sering membingungkan. Tapi kalau ingin, contohnya film Pulp Fiction tadi lebih menarik dari Tarantino. Atau kalau ingin nonton film yang mudah dimengerti, yang nonton aja film-film yang Hollywood yang banyak dan battle segala macam mudah. Nah, mana yang bagus, mana yang tidak? Ini kembali lagi kalau berbicara soal seni gitu, karena kan film sebagai satu seni itu tidak, saya setuju seni itu tidak bisa diperbandingkan begitu aja. Sama seperti lihat lukisan di sini sekarang. Ada yang mengatakan lukisan yang bagus itu karena lukisan abstrak. Makin bingung kita lihat, makin tak mengerti itu paling bagus dan harganya makin mahal kan. Justru lukisan naturalis, realis yang mudah dimengerti, oh ini pemandangan katanya nilainya rendah. Saya nggak setuju, karena memang nggak bisa diperbandingkan kedua-duanya. Jadi kalau misalnya mau lihat dia bagus atau tidak dari segi nilainya, hanya seperti tadi, lihatnya dia di genre-nya masing-masing. Misalnya ketika nonton film bandingkan It Famous tadi, misalnya mungkin dibandingkan dengan film musikal yang lain, bisa dibandingkan. Tapi kalau It Famous dibandingkan dengan Transformer misalnya, atau Tekken 3 yang main sekarang, nggak bakal bisa nemu. Itu saran saya. Terus kemudian kalau berbicara soal pesan tadi ya, soal pesan juga sama. Tadi misalnya sebentar memang, oh ini kok hanya film tentang bagi-bagi lemari, selesai. Mulai seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari dialog-dialognya, mereka semua kelima anak itu intinya kan ingin menghargai sang ibu dan ingin keluarganya tetap dari satu kesatuan yang utuh. Walaupun mungkin mereka berpikir saya tak butuh lemari ini, saya sudah lebih kaya. Bahkan dia bilang tadi ongkos dendanya bisa lebih mahal dari harga lemarinya. Tapi karena dia ingin menghormati ibu dan ingin persaudaraan kelimanya tetap berjalan, ya udah dia terima aja hadiah itu. Bahkan anaknya dipajang di pinggir jalan karena berkebunan. Nah jadi ini dikaitkan dengan tadi, kalau dapat saya sampaikan Bapak, bagaimana kita menghargai sebuah keluarga sebagai rumah di mana kita akan selalu kembali ke sana. Itu kalau soal rumah tadi. Jadi penekanannya sekali lagi kalau soal perbandingan tadi, contohnya saya juga selalu begini, ketika waktu SMA dari SD saya suka nonton film di kampung saya di depan ada film keliling, karena kebetulan film yang masuk namanya Orang di Kampung, yang paling top pada film itu ada 3 film. Kalau nggak filmnya Roma Irama, film kungfunya Jackie Chan, atau film India. Hanya itu makanannya terus. Jadi otomatis saya teracuni sejak kecil itu suka lagu dangdut ya, suka lagu India ya. Tapi kemudian ketika SMA saya sekolah di Denpasar, ada yang mengatakan film India jelek. Saya tanya, kamu sudah pernah nonton film India? Nggak pernah, karena jelek saya nggak nonton. Keliru. Bagaimana kita mengatakan sesuatu jelek kalau kita nggak pernah nonton kan? Jadi kalau membandingkan film bagi saya sama seperti itu. Ketika kita mengatakan, misalnya saya bilang tadi filmnya Memantun bagus, saya pakai perbandingan apa ya? Kalau saya hanya bilang bagus karena saya suka, subjektif sekali. Memang betul bahwa kita bisa memberikan penilaian sesuatu secara subjektif, tapi alangkah bagusnya kita bisa memberikan argumentasikan. Oh ini bagus karena begini, oh ini kurang karena begini. Jadi intinya sering-sering aja membandingkan, tapi nggak usah pusing. Dibandingkan hanya memahami, oh ini begini,
tidak. Mau saya kasih tugas? Ini bukan karakter dosen, saya bandingkan mana lebih enak nasi kuning sama nasi goreng. Itu aja. Nggak bisa kan? Mana nggak bisa dibandingkan nasi kuning dan nasi goreng, kecuali nasi goreng buatan saya mana lebih enak sama nasi gorengan buatan seperti baru bisa. Itu kurang lebih kalau mau membandingkan dengan nasi. Oke, tadi gimana? Sudah terjawab ya? Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mumpung ada sutradara di sini, atau mungkin para sinias muda yang berangkat dengan tema-tema yang sederhana, mungkin bertanya tentang teknisnya seperti apa. Karena tadi yang menarik adalah Ekfema itu kita melihat satu setting yang begitu sederhana di rumah itu saja, indoor gitu. Tapi pada akhirnya mendapatkan kemudian mendapatkan penghargaan juga, apresiasinya juga sampai mendapatkan Golden Bear. Menurut Bapak, apa sih yang kira-kira membuat film itu kemudian dapat diapresiasi hanya dengan satu setting seperti itu? Efeknya juga tidak ada macam-macam, mungkin seperti science fiction atau bagaimana. Apakah yang di situ mendukung adalah tema atau alur cerita atau mungkin konflik yang begitu rumit yang bisa dibangun dari film itu? Kalau dilihat cerita, jujur aja cerita Adventus bagi saya bukan sesuatu yang luar biasa sekali. Karena banyak cerita-cerita detektif kalau mungkin teman-teman pernah baca ya seperti itu juga. Di awal orang disuruh menebak-nebak, oh ternyata pelakunya begini. Sudah klasik ceritanya seperti itu. Tapi yang menarik tadi ya actingnya itu tadi, actingnya. Terus kemudian juga bagaimana jalinan emosi antar tokohnya. Kalau misal kita memang istilah tekun mengikuti, nggak sadar kan tadi tokoh sudah 2 jam. Padahal hanya kita ngikuti orang ngomong aja kan. Cuma yang diomongkan apa? Kalau kita istilahnya melain sedikit, kita lupa apa yang diceritakan si pembantu dalam awal itu ada kaitannya dan ini dengan ini. Di sana kekuatan dia. Bagaimana membuat orang istilahnya tetap mengikuti dan terlepas dari jalinan cerita itu yang menarik. Perlu diperhatikan kalau cerita misterius itu diperhatikan dialognya ya, karena pasti ada. Kadang-kadang kuncinya seperti itu. Nah kalau ending yang tidak tertebak seperti tadi, sekedar perbandingan untuk ending, mungkin teman-teman pernah nonton filmnya Nicole Kidman yang film horor The Others. Ending kan kurang lebih endingnya seperti itu. Orang menduga di awal bahwa ini keluarga ini di rumahnya berhantu segala macam, mereka ketakutan. Begitu di akhir, ada yang sudah pernah nonton? Cari di YouTube nanti ya, atau cari di videonya. Ini bocorannya, spoilernya gitu. Ternyata justru hantunya siapa? Dia sendiri. Jadi sebetulnya dia sudah meninggal, tetapi karena dia tidak terima dia meninggal, dia merasa masih seperti hidup. Justru orang yang berusaha mengusir hantu itu dianggap itu hantu. Terbalik polanya. Ini kan sama kayak tadi. Ternyata akhirnya walaupun akhirnya dia mati bunuh diri, teman-teman pasti paham kenapa dia akhirnya bunuh diri tadi. Masalah kenapa bunuh diri akhirnya tadi? Karena stres kan setelah tahu hantu ternyata 8 orang di sekitarnya dia itu nggak beres semua gitu kan. Udah lebih baik mati aja itu benar. Padahal sebenarnya dia mau ngetes kan awalnya hasilnya kayak begitu. Cuma tadi ada beberapa adegan yang jangan ditiru. Terutama yang cewek-cewek yang adegan berdua itu jangan ditiru. Nanti saya takut. Silakan. Mungkin ada yang bertanya, ayo. Oke. Silahkan sebutkan nama. Nama saya Ali Meliani dari Istilah Pasar. Saya mau bertanya, saya pernah membuat sebuah film pada SMA, tapi film itu film bisu, maksudnya tokohnya itu nggak ngomong, tapi efek khususnya tetap ada, maksudnya media tetap ada bunyinya gitu. Tapi guru saya bilang film itu membesarkan gitu katanya. Padahal saya cuma mau menutupi kekurangan si tokoh, karena si tokoh nggak bisa teater. Nah, jadi saya mau tanya tipsnya, mungkin tips buat saya, bagaimana cara buat film bisu itu agar menarik perhatian penonton. Terus masalah biaya, karena saya mahasiswa, jadi tidak terlalu banyak punya biaya buat produksi. Jadi saya mau nanya cara buat gini, cara buat filmnya itu biar murah gitu. Dalam artian dalam pengokohan juga tidak makan biaya yang banyak. Jadi saya menerapkan tips-tips buat produksi tentang film bisu dan biaya
Terima kasih. Karena saya belum pernah buat film bisu, saya tidak beri contoh saya, tapi saran saya suruh gurunya nonton VCD-nya Charlie Chaplin. Itu kalau saya masih ada DVD-nya masih beredar, itu contoh. Bagaimana membuat Charlie Chaplin nggak pernah ngomong kan, tetapi filmnya menarik. Bagaimana ketika dia sial segala macam, itu contoh. Jadi nggak usah Pak ngomong begini nggak, Pak nonton Charlie Chaplin selesai. Biar gurunya tahu bahwa film bisu itu bukan berarti nggak menarik, tetapi kan bagaimana justru dalam kebisuan itu dia bisa berakting dengan bagus. Atau kalau misalnya tokoh bisu, kalau film Indonesia itu Marissa Haque pernah main film Jakarta, bukan Jakarta atau Matahari mana judulnya. Itu dia jadi tokoh bisu. Atau Neno Lansman pernah main film bisu di televisi, dia jadi penghargaan artis terbaik. Saya lupa judulnya, tapi cari actingnya Neno Lansman sama Marissa Haque, itu mungkin bisa jadi semacam referensi juga. Bahwa tanpa dia ngomong pun orang bisa jadi dibikin terhanyut, terharu. Apa yang berhasil? Ya salah satunya ceritanya harus kuat. Itu. Nah kalau soal film berbiara murah, nah ini yang saya mau sharing dengan teman-teman. Walaupun tadi saya bilang film yang saya buat film-filman. Tahun 2009 saya dengan teman-teman bikin, menurut saya sekali lagi film-filman. Judulnya Kami Pasti Pulang. Film itu dibuat untuk Network Raisa tahun 2009. Durasinya itu 95 menit. Biayanya hanya 1,8 juta. Dan 1,8 juta itu habis hanya untuk transport dan konsumsi. Selebihnya nggak bayar. Kok bisa? Nah ini jangan tiru gitu. Kalau misalnya memang ada duit banyak, saran saya sebaiknya lengkapi. Lengkapi dalam dikatakan kalau memang ada biaya, gunakan properti yang memang selayaknya. Tapi kalau tidak, ya istilahnya untuk belajar bikin undang, mungkin bisa diakalin. Salah satu contoh misalnya kamera. Sekarang rata-rata kamera digital bisa digunakan untuk syuting. Kalau zaman dulu saya berpikir harus nyewa kamera mini DV itu kan, itu yang bikin biaya mahal. Kalau sekarang kamera digital hampir mungkin gini teman-teman, ada punya teman 10 orang, paling tidak 1 dari 10 teman itu pasti punya kamera pinjam. Itu cara udah hemat yang pertama. Saran saya itu, kalau ini ngajarin terkait benar barangkali gitu ya, pinjam dari teman. Kemudian kalau mau bikin, kemudian juga ceritanya. Waktu itu tips saya, ketika saya punya ide cerita begini, ceritanya tidak langsung saya selesaikan. Garis besar ceritanya begini. Sambil saya survei teman-teman yang sering ketemu di wihara dan segala macam. Oh ini kayaknya cocok dari tokoh begini. Wah ini kayaknya orangnya begini. Jadi biasanya kan cerita jadi casting yang cocok. Kalau saya kan kebalik. Cari orangnya dulu, kira-kira dia mau, baru kemudian kita bikin tokoh yang masukkan ke dalam cerita. Jadi ceritanya kita sedikit akali juga. Kalau misalnya dia sedikit seperti itu. Cara yang ketiga mengakali juga adalah jangan banyak membuat adegan outdoor, karena itu akan ribet. Ribetnya di mana? Satu, masalah sound. Kecuali kalau Anda misalnya punya duit, nyewa mic, sewa besar, mungkin iya. Tapi kalau misalnya tidak, hindari adegan outdoor terlalu banyak. Atau paling mudahnya sekali, cari tempat yang sepi untuk syuting. Itu pun dengan risiko noise-nya kadang-kadang cukup keras kalau pakai kamera digital kan. Nah itu beberapa penghematan. Kemudian juga properti yang lain. Nah ini makanya surveinya, persiapannya harus kuat. Waktu itu 2009 saya bikin cerita, kita survei dulu. Saya bilang, saya punya cerita tentang 2 orang anak yang sok modern, bandel luar biasa. Orang tuanya sudah nyerah, ingin memberi pelajaran. Memberi pelajaran dengan cara bagaimana anak-anak itu dijadikan liburan, tapi tanpa sengaja oleh orang tuanya mobilnya ditukar. Oleh sopirnya dia tidak diantar ke tempat liburan, tetapi dia dikirim ke satu desa di pedalaman, di mana dia bisa dibuat belajar mandiri secara tidak langsung. Jadi ditelantarkan di desa, dikejar-kejar oleh preman, ketemu dengan orang desa yang segala macam yang unik. Nah teman saya punya ide, kalau itu syuting di kampung halaman saya aja. Ada nggak rumah kuno? Oh ada, rumah dekat dengan kandang sapi ada. Ada sungai? Ada. Ada sawah? Ada. Oke, kita bikin rumah itu. Selesai. Kecuali kalau misalnya Anda bikin dengan perlengkapan, saya ingin bikin rumah seperti ini, settingnya seperti ini, ya kan. Jadi artinya trik yang pernah saya gunakan untuk menghemat biaya seperti itu. Begitupun editingnya. Sekarang rata-rata bukannya berarti mengecilkan pendidikan teman-teman ya, apalagi kalau diisi pasti sudah dapat itu. Tanpa kuliah pun saya yakin kita bisa belajar bikin film. Mudah aja.
Karena program untuk editing bertaburan. Kalau Anda tidak download, Anda bisa beli CD-nya atau bisa diinstal. Belajarnya susah, kalau dasar saya kira enggak. Jadi editing bisa juga kita kerjakan sendiri. Itu untuk menekan biaya benar-benar minim. Nah, syutingnya itu pun saya lakukan waktu itu kita benar-benar ini biar hemat biaya. Nah, kalau lama ada waktu itu sekitar hampir 80 scene. Jadi kita kerjakan dalam waktu 3 hari di kebun. Dari pagi sampai malam kebun adegannya. Jadi semua, cuma imbalannya adalah capek, itu aja. Hasilnya ya lumayan. Mudah-mudahan satu saat kalau ada kesempatan, walaupun saya masih malu-malu, boleh kapan-kapan kita diskusi mungkin apakah di Bentara atau di luar. Kita akan coba bedah film-film saya itu, silahkan dicerca gitu. Jadi film yang dibuat hanya dengan biaya di bawah 2 juta, tetapi sok gaya-gayaan gitu kan. Judulnya Kami Pasti Pulang. Itu pun juga tentang pulang. Karena dia pulang persis seperti yang dicerita tadi, bahwa dia di rumah biasa manja segala macam, tapi ketika mereka harus lepas dari modernitas, tinggal di kampung, lepas dengan telepon, AC, TV segala macam, akhirnya banyak mereka dapatkan. Oh ternyata kita masih cukup bersyukur punya keluarga seperti ini. Dan mereka akhirnya pulang, benar-benar pulang. Yang kemudian pernah saya tonton, itu bukan berarti dia tidak bisa membuat cerita, tetapi memang istilahnya mereka ingin memberi kebebasan kepada penontonnya untuk menginterpretasikan itu. Nah, yang ingin dicapai tentu oleh sineas yang kalau dalam pandangan saya, mereka bukan berpikir soal bahwa pesannya harus sampai atau tidak, tetapi justru bahwa karena karya seni seperti yang saya bilang tadi itu tidak bisa dinilai secara objektif. Misal bahwa kayak ini misalnya, oh ini kota putih, objektif nggak bisa dibantah. Tapi kalau karya seni bisa dinilai macam-macam. Nah, barangkali kalau misalnya ceritanya dibuat menggantung karena sutradara ingin memberi kebebasan kepada penonton. Persoalan apakah nanti ternyata berbeda-beda pemahamannya, ya nggak masalah. Sama seperti kasus ya lukisan ini lagi gitu misalnya. Ada yang mengatakan lukisannya Basuki Abdullah bagus, atau ada yang mengatakan lukisannya Antonio Blanco misalnya bagus, tapi ada yang mengatakan lukisan Antonio Blanco terlalu natural, ini kurang. Nah itu persepsi, itu satu hal yang sah di dalam dunia seni menurut saya. Nah pertanyaan yang kedua itu apa ya? Oh, gambar yang bagus tetapi kita nggak nyambung. Kalau saya pribadi, kalau dapat sih berharap yang kedua-duanya yang pernah saya sampaikan ketika berusaha buat apa yang pernah saya lakukan. Bagaimana kalau gambarnya bagus, ceritanya nyampe. Makanya karena itu penting yang dalam pembuatan film itu pengertian gambar bagus itu bukan berarti harus indah luar biasa gitu ya. Tetapi bagus dalam arti kata apa tuntutan cerita sesuai. Karena itu makanya perlu art director di dalam produksi itu perlu art director, terus artistik segala macam itu perlu kerjanya. Karena itu tadi untuk mewujudkan kelihatan indah itu pengertiannya banyak. Kayak misalnya filmnya Coba gampang lah, Mahabharata diputar di TV beberapa waktu lalu. Kalau menurut saya justru malah terlalu indah, terlalu glamor, kan gambarnya terlalu indah, malah tidak mengurangi dia kesannya itu tadi. Jadi bukan pesan bahwa harus indah, tidak. Tapi apakah sejauh mana keindahan itu dapat memperkuat atau mendukung cerita. Bahkan kadang-kadang ada film yang tidak perlu gambar yang indah, karena memang kalau dibuat indah ceritanya malah jadi agak aneh, nyambung. Kadang-kadang ada film yang terlihat kalau kita nonton kok sepanjang awal sampai akhir suram ya, kamarnya gelap gitu. Saya lupa ada beberapa film barat seperti itu juga, sengaja dibuat agak gelap, tetapi justru bukan berarti dia tidak dapat gambar yang indah, tapi karena itulah kebutuhan dengan cerita. Jadi jangan sampai karena ingin menampilkan gambar yang indah, tetapi ceritanya malah dilupakan. Yang paling penting bagi saya kan adalah kekuatan cerita dan acting itu tadi. Otomatis kalau actingnya bagus, ceritanya kuat, gambar itu walaupun mungkin ada yang mengatakan kok agak buram ya, tetapi kan tidak bisa disimak, tidak bisa diikuti gitu. Nah kemudian yang kedua pertanyaan dari Yoga tadi, bagaimana kalau ada perbedaan persepsi segala macam seperti itu. Nah ini sekali lagi satu hal yang jamak gitu dalam menilai satu karya seni. Misalnya ketika saya menulis resensi film, dari zaman saya kuliah menulis resensi film, beberapa kali saya ditelepon oleh pembaca Balipoas. Waktu itu dia bilang ini, Pak Nana, saya nggak setuju dengan pendapat Pak Nana. Kenapa Pak Nana bilang filmnya begini? Nah, saya tidak membantah dan saya tidak mendebat.
Karena sekali lagi karya seni itu tadi bisa multi tafsir seperti itu. Tergantung dari kacamata mana kita melihat. Kalau tadi pendapatnya Yoga betul apa salah? Tidak salah. Pendapatnya Yoga betul karena Yoga lebih melihat dari masalah propertinya itu tadi kan. Tapi kalau saya lebih melihat misalnya pada bagaimana keinginan si ibu menjaga bahwa agar keluarga ini tetap utuh dan mereka tetap ingat dengan warisan bapaknya. Makanya diberikan lemari itu. Lemari itu sebagai pengikat di dalam keluarga itu tadi. Nah, jadi saya melihat dari persepsi lemarinya, Yoga melihat dari misalnya persepsi anak-anaknya. Hasilnya memang berbeda. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kedua-duanya sama-sama benar. Itu ya. Jadi kita tergantung sudut pandang mana kita melihat gitu. Kalau misalnya famous tadi, misalnya kalau dilihat dari sisi hiburan, mungkin ada yang mengatakan gagal karena tidak menghibur. Tapi sebagai sebuah perenungan, dia berhasil. Itu aja. Jelas ya. Mungkin untuk Yoga sama siapa tadi ya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin menyampaikan pendapat mungkin? Bagaimana? Sudah cukup? Nah, sebelum ada yang nanya, saya ingat pendapat teman-teman tahu Dada, vokalisnya Dialog Dini Hari. Saya beberapa kali kebetulan meminjam lagunya dia waktu saya bikin film-filman saya itu. Dan ketika preview, saya bilang, Dan, aku malu dan filmku jelek kayak begini. Justru apa kata Dadang? Dia bilang ini, Pak Adnan, kelemahan Pak Adnan itulah jadi kekuatan Pak Adnan. Silakan teman-teman artikan apa? Artinya bahwa ketika kalau misalnya teman-teman besok belajar bikin film, jangan mengatakan bahwa aku malu film saya jelek. Sejelek apapun film dari teman-teman sudah berhasil. Setidaknya berhasil mewujudkan ide atau gagasan. Sombongnya saya katakan begini sama teman-teman. Ada kalau ada yang mengatakan jelek, oke, saya tanya balik, jelek-jelek begini kamu bisa nggak bikin yang jelek kayak gini? Belum tentu bisa juga kan? Jadi bolehlah ngomong seperti itu karena yang penting adalah teman-teman sudah berusaha mencoba membuat. Persoalan orang mengatakan jelek, bagus, nggak usah diambil hati. Karena kadang-kadang kalau anak-anak, terutama anak-anak SMA biasanya, dia bikin karya, ketika dikatakan jelek, dikritik, banyak yang cemburu, down. Nggak mau berkarya. Bagi saya jangan. Biarkan aja orang bilang kritik itu ya udah anggap aja ya sama komentar seperti biasa gitu. Paling tidak Anda sendiri yang menghargai karya Anda yang buat. Oke, semoga bisa menjadi motivasi buat di sini teman-teman yang ingin jadi sinias muda. Ya, lebih